Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas dan praktek langsung bagaimana caranya memaksimalkan traffic gratisan. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu platform paling besar di Indonesia untuk urusan sosial media. Pasti sudah tahu nih apa yang mau kita bahas hari ini. Yes, betul banget. Hari ini kita akan membahas mengenai WhatsApp marketing. Oke, sebelum kita praktek, kita awali dulu sebelumnya dengan beberapa hal-hal dasar yang perlu Anda ketahui. Yaitu, apa sih WhatsApp marketing itu? Nah, kita bahas dulu secara singkat mengenai WhatsApp marketing. Oke, WhatsApp adalah sebuah aplikasi pesan yang terdapat pada smartphone Anda yang dikembangkan oleh Facebook. Aplikasi ini bersifat gratis karena dalam proses pengiriman pesannya menggunakan paket data atau koneksi internet. Dengan pengguna aktifnya saat ini, WhatsApp itu di Indonesia saat ini penggunanya ada sekitar 143 juta pengguna aktif. Nah, oleh karena itu Pak Bu, sangat rugi sekali jika kita tidak memanfaatkan salah satu platform ini. Karena, nah ini, nanti akan ada hal yang saya bahas lebih dalam mengenai kenapa Anda harus memanfaatkan WhatsApp ini. Nah, yang pertama kita bahas. Oke, kenapa WhatsApp sangat luar biasa? Oke, dulu, nah, sebelum eranya WhatsApp, kita kenal yang namanya eranya BlackBerry Messenger atau yang kita singkat biasanya BBM. Nah, BBM kan dulu booming sekali ya, dimanapun orang tuh pakai BB, terus salah satu era yang paling laku banget ketika itu adalah Allshop. Nah, Allshop itu kan pada saat itu masih pakai BBM ya, BlackBerry Messenger. Anda tahu nggak sih seluar biasa apa BlackBerry Messenger itu? Nah, itu kan di era sebelumnya. Nah, di era ini kita punya platform yang lebih canggih lagi, yaitu WhatsApp marketing. Nah, kenapa WhatsApp sangat luar biasa? Tadi kita bahas. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas mengenai WhatsApp marketing. Oke, yang pertama, kenapa WhatsApp luar biasa? Satu, bersifat personal. Yes. Jadi, tingkat interaksinya dan kepercayaannya sangat tinggi. Seperti waktu BBM itu. BBM itu kan kita harus saling simpan PIN. Harus di-approve dulu atau di-accept, baru kita akhirnya bisa berteman. Nah, kurang lebih Pak Bu, WhatsApp kayak gitu juga. Agar kita bisa saling melihat postingan, kita akan memaksimalkan WhatsApp Story ya kalau untuk di WhatsApp. Jadi yang akan kita praktekkan nanti adalah cara posting dan memaksimalkan postingan kita di WhatsApp Story. Nah, sebelum kita praktek, kita akan membahas hal-hal luar biasa apa yang harus kita ketahui mengenai WhatsApp. Yang pertama tadi sifatnya personal ya. Tingkat interaksinya sangat tinggi, yang dimana harus adanya approval atau kesepakatan antara dua belah pihak. Antara si A sama si B. Intinya si A sama si B harus adanya saling save kontak. Nah, harus saling save kontak supaya mereka bisa saling berinteraksi di WhatsApp Story. Nah, itu yang pertama. Kenapa WhatsApp sangat luar biasa? Harus adanya interaksi ataupun adanya kepercayaan tinggi antara dua belah pihak sekaligus, A dan si B. Tadi contohnya A sama B ya. Yang kedua, harus saling kenal atau saling simpan kontak. Nah, tadi adanya kesepakatan. Kesepakatan di sinilah yang membuat WhatsApp sangat powerful. Jadi nggak asal orang yang bisa melihat WhatsApp Story kita. Adanya tingkatan saling percaya agar kita bisa saling save kontaknya. At least kita nantinya akan kenalan dengan orang baru ya Pak Bu. Itu pun ada caranya. Dan ketika sudah adanya approval antara dua belah pihak, itu membuat kita pertama nambah relasi. Yang kedua, jadi makin banyak orang yang bisa melihat postingan kita. Baik itu kita edukasi ataupun sifatnya untuk berpromosi ya. Itu sangat luar biasa sekali jika kita memahami cara memaksimalkannya. Nah, yang ketiga adalah aplikasi pesan terbesar saat ini dengan 143 juta pengguna aktif di Indonesia. Jadi WhatsApp ini adalah aplikasi pesan terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Pesannya, kalau untuk sosial media untuk bersosialisasi ada Facebook dan ada Instagram. Nah, WhatsApp di sini yang bersifatnya pesan. Oke? Hampir tidak ada orang yang saat ini berinteraksi langsung dengan kita ya. Mungkin bagi teman-teman semua, keluarganya, atau mungkin di kantornya, atau mungkin
di lingkungan sekitarnya, semua rata-rata komunikasinya via WhatsApp. Bahkan telepon pun sekarang kita melalui media WhatsApp call, ataupun kalau kita mau video call, kita sekarang udah pakai WhatsApp video call. Jadi semuanya disediakan oleh WhatsApp. Nah, sangat rugi sekali jika Bapak teman-teman semua tidak segera memaksimalkan dan memanfaatkan fitur WhatsApp ini untuk Anda bisa berpromosi, khususnya untuk traffic gratisan. Karena ini sangat powerful sekali Pak Bu. Oke, mau tahu seluar biasa apa WhatsApp untuk Anda optimalkan? Oke, kita mulai untuk hal-hal dasar apa aja yang perlu kita siapkan sebelum Anda bisa posting yang optimal di WhatsApp Story. Oke? Nah, persiapannya apa aja? Persiapannya Anda boleh sekarang segera siapkan. Yang nomor 1, otomatis Anda udah punya WhatsApp dong. Udah punya WhatsApp. Pastikan Anda punya akun WhatsApp sendiri, pribadi, personal ya, yang sifatnya personal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sudah masuk ke channel Telegram Bank Data Abdi, dan saran saya Anda juga sudah masuk ke channel Abdi, channel Akademi Bisnis Digital, channel Telegram, supaya Anda terus mendapatkan info terupdate dan terbaru yang setiap hari kami berikan. Oke? Nah, yang ketiga, simpan konten yang mau diposting. Jadi ketika kita mau posting, kita harus mempersiapkan strateginya. Konten apa yang kita mau posting hari ini ya? Nah, kalau Anda masih bingung, Anda tinggal ikuti aja ketentuan yang ada di Bank Data. Nah, di Bank Data itu sudah kita berikan porsi-porsinya, jam segini postingnya ini, jam segini postingnya ini. Oke? Dan yang keempat, buat Bitly landing page sesuai dengan tujuan postingnya. Kalau misalkan Anda mau posting peppermint, pastikan Anda siapkan Bitly yang untuk peppermintnya. Tenang aja, untuk teknisnya kita akan bahas bareng-bareng setelah ini ya. Pastikan Anda fokus ketika kita mau bahas secara teknisnya. Oke? Oke, sekarang kita mulai masuk ke prakteknya. Di sini saya menggunakan smartphone Android. Jadi sini saya pakai Android untuk kita prakteknya. Karena kan 90% waktu kita dihabiskan di handphone ya, sosial media kan. Dibandingkan buka laptop, kan kita nggak mungkin buka laptop atau komputer setiap hari, setiap saat. Setiap hari mungkin, tapi setiap saat kan kemungkinan besar tidak. Nah, oleh karena itu, kita manfaatkan smartphone kita masing-masing untuk bisa membantu ataupun posting sebanyak-banyaknya, yang dimana efek sampingnya bisa membantu Bapak teman-teman semua bisa mendapatkan tambahan penghasilan 5-10 juta per bulan dari traffic gratisan kurang dari 6 bulan. Oke? Pastikan Anda mengikutinya langkah demi langkah detail ya. Kalau Anda bingung, silahkan tonton video ini berkali-kali sampai Anda paham. Oke, sekarang kita mulai. Nih, saya pakai Android ya untuk prakteknya. Pertama, kita harus masuk ke Telegram. Nah, kita masuk Telegram dulu nih Pak Bu. Kita masuk ke Telegram, lalu kita masuk ke Bank Data atau channel Telegram Abdi. Untuk yang belum masuk, ini saya kasih tahu cara masuknya. Oke? Bank Data Abdi. Pilih yang Bank Data Abdi. Oke, lalu Anda klik bergabung. Oke, ini sudah ya. Ini sudah. Nah, langkah berikutnya kita juga cari Akademi Bisnis Digital. Ini dia. Bergabung. Oke. Sudah berhasil 2 channel Abdi kita masuki. Sekarang langkah berikutnya kita simpan dulu konten apa sih yang mau kita posting. Oke, di sini saya ambil contohnya adalah konten produk aja. Prinsipnya sama ya Pak Bu, prinsipnya sama persis. Anda mau posting yang Abdi, Anda mau posting yang reseller, Anda mau posting yang testimoni, prinsipnya sama, langkahnya sama, tinggal pengoptimasiannya aja. Kapan waktunya posting yang reseller, kapan posting yang Abdi, kapan posting yang produk. Oke? Nah, di sini saya akan ambil contoh postingan ini. Nah, oke ini ya. Kita ambil yang ini aja. Fakta menarik Instagram. Oke. Cara simpannya Anda klik dulu gambarnya, kontennya Anda klik. Lalu di pojok kanan atas, nah, akan muncul tampilan seperti ini. Sesuaikan dengan bahasa di handphone masing-masing ya. Jika bahasa Inggris disesuaikan dengan bahasa Inggris, ini kebetulan saya pakai yang bahasa Indonesia. Oke. Saya klik simpan ke galeri. Lakukan hal yang persis sama dengan sebelumnya yang Anda lakukan, yaitu Anda geser dulu kontennya, Anda klik lagi 3 titik pojok kanan ya, lalu Anda klik simpan ke galeri. Dah, selesai.
misalkan ini kan kebetulan yang saya pakai hanya 2 konten. Ya udah berarti udah beres 2 konten. Udah, kita sekarang sekalian copy postingan penutupnya. Oke, caranya gimana Mas? Nih, Anda klik ini, tekan aja yang lama ya, tekan yang lama. Nanti akan muncul checklist warna hijau seperti ini ya, seperti pada layar. Lalu kita klik yang gambar kertas di atas itu. Nih, kita copy. Oke. Lalu langkah berikutnya kita mulai masuk ke WhatsApp. Nah, di sini saya buka WhatsApp ya, saya buka WhatsApp-nya dulu. Lalu saya geser ke status. Nah, saya geser ke status seperti ini ya. Saya geser. Lalu saya klik yang ada 2 tombol nih, ada 2 simbol, dua simbol. Nih, saya kasih tahu singkat. Yang warna hijau ada gambar kamera itu, jika Anda ingin posting konten apapun, Anda kliknya yang warna hijau. Oke, ini saya klik ya. Tuh. Oke, ini klik kayak gini, ini gambar kamera ya. Ini gambar kamera. Lalu saya tarik ke atas ya Pak Bu, saya tarik ke atas. Nah, Anda klik yang checklist ini, lalu Anda tandai. Nah, kayak gitu. Jadi dari kanan ke kiri urutannya. Mas, kalau ada 5 konten sama aja. Bisa, tapi kan itu satu turun ke bawah. Ya udah yang dari bawah dulu, lalu ke sebelah kanan, lalu ke kiri. Oke? Lalu kalau sudah Anda klik oke. Nah, begini nih nanti tampilan ini Pak Bu. Tampilan seperti ini. Oke? Ini kan ada tampilan, Anda bisa baca atau Anda, wah Mas belum sesuai nih. Anda tinggal cek aja, geser aja. Oh ini udah bener nih, udah sesuai dengan urutannya. Ya udah kalau sudah beres, Anda tinggal klik yang warna hijau. Nah biasanya ada yang mencantumkan linknya itu di tambah keterangan yang ada di sini. Saran saya tidak perlu, nggak perlu. Udah langsung aja Anda klik yang warna hijau ini. Kalau udah beres, nah proses nih lagi upload. Oke, proses upload konten selesai. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Anda posting yang kalimat penutupnya. Nah, ini bedanya adalah kalau yang tadi kita pilih yang warna hijau ya. Sekarang kita pilih yang simbol yang pensil yang atasnya. Ini kita klik. Nah, muncul seperti ini. Ketik status. Oke, kita tempel aja atau paste ya. Oke, taruh. Ini kita hapus. Landing page up ini kita hapus. Oke, yang atas juga. Postingan penutup kita hapus. Nah, sisain ini aja. Apa yang perlu kita ambil? Apa yang perlu kita optimalkan setelah ini? Yes. Betul banget, Bapak teman-teman semua. Kita taruh linknya. Link landing page kita. Yang di mana? Kalau saya boleh sarankan, yang di Bitly. Yang sudah selesai Anda bitly-kan. Oke. Gimana caranya? Ini bisa kita keluar dulu. Nah, ini kita keluar ya. Ini kita keluar. Lalu Anda bisa, ini saya udah ada Bitly. Jadi saya sarankan untuk mendownload Bitly aplikasinya yang ada di handphone Anda. Boleh dari App Store atau dari Google Play. Anda silakan download Bitly. Ini simbolnya seperti yang ada pada layar ya. Bitly itu yang warna oranye putih. Itu Anda download aja. Nanti Anda tinggal login aja. Anda tinggal sign up atau login. Setelah selesai sign up atau login, Anda sudah terbuat akunnya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu caranya mengcopy link dari dashboard lalu kita buat Bitly. Nah, sekalian saya kasih tahu caranya. Ini dasarnya aja. Nanti kalau Anda mau bikin Bitly yang lain kurang lebih sama ya Pak Bu caranya, kurang lebih sama persis. Yang penting Anda pahami polanya dulu, oke? Oke, ini saya saya pakai Chrome ya, saya pakai Google Chrome. Oke, ini saya lagi login dashboard. Oke, saya login dulu. Nah, lagi loading sebentar. Nanti kita langsung ke menu tools. Jadi Bapak teman-teman semua, saran saya Anda login dashboard membernya itu di Chrome aja. Kalau yang pakai Chrome ya, pastikan di Chrome. Kenapa? Lebih mudah dan lebih gampang. Kebetulan saya udah dari awal sampai sekarang saya pakai Chrome. Itu memudahkan saya sekali untuk proses login. Oke, nanti saya kasih satu trik tambahan, tenang aja. Buat Bapak teman-teman semua, khususnya yang pengen lebih cepat, ada tombol otomatis biar masuk ke dashboard, nanti saya kasih tahu setelah ini. Oke? Nah, ini lagi loading. Nah, udah masuk nih kita ya. Udah masuk. Lalu saya langsung aja ke tools. Lalu saya ke landing page. Tadi kita kontennya apa? Posting landing page abdi ya. Kalau saya boleh sarankan, Anda boleh testing aja. Tapi di sini kita akan pakai starter. Oke? Ini kita copy ya.
Anda tekan aja yang lama, Anda tekan yang lama, lalu nanti Anda klik salin atau copy. Nih, seperti ini. Ini udah. Nah, ini saya balikin dulu ke dashboard. Ntar, lagi loading deh. Nanti kita lanjut lagi ke sini. Kita keluarkan dulu. Kita kemana? Ke Bitly. Ketik Bitly. Nah, ini saya kasih tahu. Kenapa kok langsung muncul seperti ini, Mas? Karena kan tadi kita habis copy link. Nah, kalau link habis kita copy itu, dia biasanya otomatis muncul nih Pak Bu. Otomatis muncul ketika kita buka aplikasi Bitly. Ini kan kelihatan nih, ada http://www.academybisnisdigital.com bla bla bla. Nah, ini kita tinggal klik create aja sebenarnya. Create. Nah, tuh muncul kan? Nah, udah muncul tuh yang di atas tuh yang di warna putih. Ini kita tinggal beri nama sebenarnya, Bitlink title-nya. Tadi kita pakai starter 1. Nah, yang ini saya kasih nama sesuai dengan konteksnya. Kalau Anda konteksnya produk, Anda boleh gunakan kendala kesehatannya apa atau solusinya apa. Kalau Anda ngomongnya konteks Abdi, misalkan starter 1. Saya boleh nggak kasih nama gini, Fahmi starter 1. Boleh. Nggak apa-apa kalau Anda bingung. Tapi kalau saya boleh sarankan, contoh buatlah kalimat yang membuat orang tertarik untuk mengklik. Nah, contohnya nih, jangan terlalu clickbait ya, yang normal-normal aja, Contohnya seperti ini. Oke, memaksimalkan sosial media. 1. Nah, kenapa saya pakai angka 1? Nah, ini rahasianya. Karena kalau Anda mau bikin Bitly atau membuat Bitly yang banyak, supaya Anda tidak kehabisan banyak kata-kata atau kalimat, Anda cukup cantumkan angka aja di belakangnya. Jadi ini saya pakai untuk starter 1. Nanti kalau saya mau bikin starter 2, saya nggak perlu pakai kalimat yang lain, pakai kalimat yang sama. Cuma saya ganti belakangnya. Jadi angka 2 dan seterusnya. Hide Bitlink saya nggak pernah otak-atik, saya diemin aja. Ini kita tes apakah sudah berhasil atau belum. Oh iya, ini saya langsung kasih tahu sekarang, biar nggak kelupaan. Kalau Anda mau kasih spasi, jangan pakai spasi. Kalau di Bitly ini, cuma 2 pilihannya, pakai underscore atau pakai strip. Nah, ini saya pakai yang underscore sekarang. Kita cek ya, apakah link ini kosong atau tidak. Caranya klik aja yang checklist di pojok kanan atas. Jeng jeng. Nah, kalau begini berhasil berarti belum pernah ada yang pakai linknya. Nah, karena belum ada yang pakai, ini saya pakai. Sekarang langkah terakhir kita copy linknya. Dengan cara ini klik aja yang warna oranye. Nah, nanti kamu muncul seperti ini, Anda klik copy. Nah, kita balik ke sini, WhatsApp. Nah, tinggal kita paste deh. Tempel, jeng jeng, selesai. Tinggal kita ubah-ubah aja warnanya, mau warna apa, terserah kita, senyaman kita. Misalkan mau warna merah, fontnya mau pakai yang mana, yang ini, yaudah. Udah tinggal kita klik yang langkah terakhir, klik yang warna hijau. Dah, selesai Mas, selesai. Wah, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Yes, aslinya memang iya Pak Bu. Melakukan sekali dengan melakukan 10 kali, kira-kira beda nggak? Feel-nya, perasaannya. Beda Mas, yes. Sebenarnya bagi teman-teman semua, Anda cukup dengan terbiasa melakukan prakteknya. Karena kalau baru sekali 2 kali bingung itu normal. Anda baru sekali 2 kali naik sepeda, masih kagok, masih belum lancar, itu normal. Anda udah naik sepeda 10, 20 kali, 30 kali, lebih lancar nggak? Yes, lebih lancar. Intinya adalah kuantitas. Lama-lama akan melahirkan kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi itulah praktiknya Pak Bu. Sesimpel itu, semudah itu. Yang penting Anda memang mau melakukannya secara konsisten. Anda mau mulai melakukan. Karena semua yang kita lakukan tadi itu dikerjakan ketika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen yang tinggi untuk berproses dan berhasil. Oke, nah tadi udah kita bahas teknisnya. Nah sedikit nih saya mau bahas soal testimoni yang udah menghasilkan dari WhatsApp Story. Oke, siapa saja? Nah ini contoh ya. Ini saya bacain aja, nanti Anda bisa lihat di slide-nya. Ini ada namanya Pak Hendra. Pak Hendra ini luar biasa sekali. Dia promosi nyalain diffuser, itu akhirnya ada yang beli. Dan dapat dari traffic gratisan, itu 2 reseller. Kok bisa? Bisa, yang penting Anda mau ngelakuin. Intinya adalah dilakukan dulu, nanti ketahuan nih. Kita harus evaluasi dari sisi mana. Nah kebanyakan
bingung ngelakuinnya, akhirnya nggak bisa dievaluasi. Nah, agar bisa dievaluasi, Anda mulai melakukan prosesnya. Oke? Ini contoh, dia Pak Hendra itu pakai WhatsApp dan Instagram banyaknya. Tuh. Jadi intinya Anda memang mau melakukannya dengan sangat konsisten. Terus ada juga ini Pak Fendi ya. Pak Fendi sekali closing tuh bisa 3 produk, itu pakai free traffic, luar biasa sekali. Yang penting Anda memang konsisten pakai produk. Anda juga harus pakai produk. Kenapa? Karena ketika ada yang nanya, Mas ini produknya untuk apa ya? Cara pakainya gimana ya? Nah kan biar Anda nggak bingung, Anda pakai juga produknya. Supaya lebih membuat orang makin trust-nya tinggi ke kita. Ya si Faham itu nggak cuma jualan produk, tapi dia pakai juga dan dia mendapatkan manfaat juga dari produk yang dia pakai. Itulah yang membedakan yang hasilnya besar banget sama yang biasa-biasa aja. Nah, oke. Ditambah lagi nih ada lagi yang Pak Fendi juga, Pak Fendi luar biasa sekali. Pakai gratisan WA dan Facebook, bahkan followersnya cuma 100, kebayang nggak sih cuma punya 100 follower, tapi bisa gratisan terus jualan di free traffic. Intinya adalah edukasi terus-menerus, lama-lama orang akan tertarik. Pengulangan. Nah, intinya pengulangan. Oke, sebelum kita lanjut, saya punya tips-tips khusus buat Bapak teman-teman semua agar WhatsApp story-nya lebih optimal hasilnya. Yang pertama, posting sehari minimal 4 kali di jam 9, jam 12 siang, jam 5 sore, dan jam 9 malam. Oke? Jadi kenapa kita butuh melakukannya berkali-kali? Untuk edukasi, untuk pengulangan. Ingat, pengulangan sama dengan tulang punggung penjualan. Anda nggak langsung beli sesuatu tanpa mempertimbangkan, tanpa kena pengulangan. Itu penting sekali Pak Bu. Anda pastikan paham bahwa pengulangan itu adalah tulang punggung penjualan. Oke? Yang nomor 2, tambahkan postingan yang real. Tambahkan postingan yang real. Contoh, misalkan Anda lagi belajar video training di dashboard, Anda rekam aja. Anda rekam pakai handphone, Anda pakai laptop deh belajarnya. Anda rekam, setelah Anda rekam, Anda posting di Instagram, di WhatsApp, khususnya di WhatsApp ya. Di WhatsApp itu lebih intensnya, lebih dapat banget. Karena orang yang kenal dengan kita dan bisa ngeliat postingan kita di WhatsApp story, orang yang sudah saling simpan kontak. Ingat tadi, kenapa WhatsApp luar biasa ya? Karena saling simpan kontak. Nah itu luar biasanya. Ini pasti Anda posting yang real. Karena gini Pak Bu, ini prinsipnya ya. Prinsipnya adalah orang-orang di sekitar kita itu tidak pernah mau tertinggal dari kita. Contoh, saya posting misalkan ya di tempat mana gitu. Bagus tempatnya. Tiba-tiba ada yang lihat. Wih bagus ya. Itu di mana ya dia postingnya? Nah itu kan orang pengen tahu, penasaran. Nah sama halnya ketika kita melihat orang, wah si A abis beli tas baru nih. Wih bagus, di mana belinya? Kita kan penasaran akhirnya cari tahu. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Bener kan? Nah, makanya pastikan WhatsApp story-nya Anda hiasi dengan konten-konten yang mengedukasi dan postingan realnya jangan sampai ketinggalan. Orang pengen tahu juga kalau kita posting produknya pakai produk, kita lagi belajar digital marketingnya, divideoin, kita lagi ikut event, lagi ikut kopdar, kita videoin, kita lagi ikut training FBS, kita videoin juga, kita posting. Wah seru ya hari ini tradingnya, walaupun ketemunya online tapi kita tetap bisa produktif. Nah, kayak gitu bikin orang penasaran. Ingat, penasaran sama dengan pemasaran. Oke? Yang ketiga. Nah, ini dia nih. Ini salah satu yang powerful sekali Pak Bu. Tambah kontak WhatsApp secara konsisten. Gimana caranya, Mas? Tenang aja. Kita akan bahas bagaimana caranya menambah kontak dengan cara yang efektif dan terbukti sudah menghasilkan. Sedikit saya bocorin, total kontak WhatsApp saya sudah lebih dari 25.000 kontak. Loh, kok bisa Mas? Saya tidak beli database, saya mengoptimalkan 2 hal, free traffic dan paid traffic. Free trafficnya saya lakukan secara konsisten Pak Bu selama 1,5 tahun. Oleh karena itu, pastikan Anda juga melakukan prosesnya. Intinya adalah Pak Bu, dikerjakan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Anda ingin berbagi dan Anda akan mendapatkan hal yang tidak pernah Anda duga, yaitu Anda bisa membantu banyak orang dan Anda juga terbantu dari sisi finansialnya. Feedbacknya adalah Anda dapat penghasilan tambahan. Asik? Asik banget? Oke, sip. Nah, terakhir dari saya sebelum kita lanjut ke video berikutnya, pastikan Anda konsisten. Jadi Anda butuh konsisten melakukan free traffic ini, traffic gratisan WhatsApp ini, itu minimal 3-6 bulan.
Bukan 1-2 minggu, melainkan 3-6 bulan prosesnya. Mas, lebih cepat bisa nggak? Bisa. Yang penting Anda mau melakukan prosesnya. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, Anda lakukan minimal berapa? Yes, betul. 3-6 bulan. Oke, sip. Mantap. Oke, Pak Bu. Terima kasih untuk keseruannya di video training ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa juga pastikan Anda sudah masuk ke grup Facebook official dari Akademi Bisnis Digital. Dan Anda juga sudah memfollow akun resmi kita @Akademi Bisnis Digital, @Essenzo Bikin Bikin, dan @Essenzo Indonesia. Dan yang pasti dan tidak lain, pastikan Anda sudah tergabung di channel Telegram kami di Akademi Bisnis Digital dan juga Bank Data Abdi. Oke, sip. Cukup sekian dari saya, Pak Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.